bahwa kalau kamu berharap dari grup ini mendapatkan subscriber, tontonan, memang kamu nggak dapat. Di Brunei sendiri untuk YouTuber orang Indonesia itu yang hanya membuat konten ataupun betul-betul jadi YouTuber itu lebih dari 500 ke 1000 orang. Jadi jangan takut dengan kamera-kamera dengan harga mungkin 100-200 ringgit pun kita sudah mendapatkan mutu gambar yang bagus dari kameranya. Ini nggak apa-apa ya di share ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Okay. Kalau ada yang itu, kasih tahu aja. Oke, kalau sudah mulai kasih tahu. Udah mulai. Udah mulai. Iya, udah mulai ya Allah tolong. Mau gimana lagi gua buka. No, I mean oke. Ya silakan monggo. Ya kita mulai aja gitu. Jadi kita ketemu lagi di vlog yang terbaru hari ini. Di sebelah saya udah ada Kang Hendra. Oke, jadi Kang Hendra ini adalah salah satu sesepuh senior untuk hal-hal per-YouTuban di Brunei Darussalam. Beliau juga punya komunitas YouTuber Indonesia, di mana di sana beliau inilah yang menjadi salah satu acuan untuk teman-teman ber-YouTube di Brunei. Sebelumnya mungkin kita pengen tahu dulu backgroundnya sedikit kali Kang Hendra supaya teman-teman juga tahu. Oke, terima kasih Kang Adoni. Assalamualaikum, nama saya Hendra Ramdhani. Saya tinggal di Brunei Darussalam sudah cukup lama juga dan memulai untuk YouTube-nya itu sejak tahun 2011 itu ketika membuat YouTube adalah sama dengan beberapa komunitas dengan orang lain waktu itu menyelamatkan file ceritanya. Kita nggak ada waktu itu 2011 mungkin belum ada AdSense atau monetisasi ya, jadi lebih kepada kita nyimpan file kayak gitu. Itu saja kalau dimulainya. Seiring dengan waktu memang kadang-kadang jeda beberapa bulan tidak memposting, hanya ada sesuatu kalau eventnya tertentu baru kita posting. Nah, kita mulai lagi aktif itu di YouTube adalah sejak tahun 2014 itu karena saya mendirikan satu perusahaan namanya Barakat Video. Nah, Barakat Video itu Barakat Studio di Indonesia. Ada satu kebiasaan di sana, kalau kita ingin lihat hasil video yang kita buat sebelumnya, karena banyaknya, Mas tolong dong lihat video yang kemarin dibuat, kita susah kan, waktu tahun 2014 kita sistemnya kayak gimana nih ngasihnya, flash disk kah, filenya susah kan, akhirnya saya dipostkan. Ingin lihat dong dangdutan di sono atau acara dakwah di sana, hajatan di si A, di si B. Nah, saya bilang lihat deh YouTube-nya. Nah, saya post. Rupanya suatu berkembangnya banyak saya post kayak gitu. Ternyata ada yang viral, kalau misalkan viral ya. Wah, tontonannya jadi ratusan ribu, terutama dakwah. Wah, kecewa, wah gila banyak orang nonton juga. Tapi waktu itu nggak ada kepikiran harus gimana-gimana, biarin saja. Mungkin itu kata saya banyaknya masyarakat memang ingin melihat hasil karya kita. Itu mungkin awal mulanya. Berarti bisa dibilang 2014 lagi start. Iya, 2014. Istirahat, terus 2014 start fresh. Iya, start fresh. Kalau boleh tahu, start monetizationsnya dari 2014? Enggak. Itu 2021 bulan Februari. Ketika saya sudah ada mau deket 10.000 subscriber dan jumlah tontonan itu total video itu mau 1 juta jam. Yang pertama kali bilang ayo dong dimonetisasi ini udah bagus nih menghasilkan uang adalah Pak Saiful. Pak Saiful ngeracunin saya tiap hari, ayo dong itu posisi kita. Nah, kebetulan Januari Februari kita kena saya tarik balik dulu. Tahun 2020, bukan tahun 2021. 2020 ketika terjadi pertama
COVID. Kita teranah di rumah di Brunei, so tidak ada kegiatan. Ketika ada orang nawarin itu, sebenarnya pas saya pun sejak bulan Desember sudah bilang, ayo dong di Monet, tapi saya sibuk kerja, ngapain lah, nggak usah lah kayak gitu. Tapi setelah masuk bulan Februari kita teranah kan, banyak di rumah, santai, itu sekali jadi iseng juga. Wah, daripada nggak ada kerjaan, kalau ini jadi duit, asik juga ya kayak gitu. Akhirnya telepon dia ngajarin step by stepnya, dan cuma menunggu tidak dapat 2 minggu kemudian sudah ada jawaban dari YouTube. Memang saya diterima karena memang jam serta jumlah tontonan serta viewernya sudah cukup untuk memenuhi syarat. Dan sejak 2 bulan kemudian setelah itu YouTube menyelesaikan semua administratifnya, mulai daripada akun bank dan semuanya, saya menerima gaji walaupun tidak terlampau besar. Alhamdulillah. Udah start. Jadi sebetulnya itu bukan perjalanan yang panjang, tapi emang malas aja. Malas, betul. Karena kita niatnya motivasinya nawaitunya dia dulu karena itu gitu. Oke. Jadi emang benar-benar nawaitunya awalnya untuk kayak filing aja ya. Filing saja karena perusahaan juga memutuskan untuk itu. Dan biasanya kita selalu di Sukabumi, di daerah tempat saya, nonton layar tajam itu masih ada. Jadi nih kita pakai YouTube nonton hasil ini, tapi enggak layar tancap kayak di sawah zaman dulu, sawah kering kagak. Maksudnya kita gunakan proyektor. Kita nonton bareng, asik gitunya kita poskan. Sebab kayaknya terlampau rencet ya, kalau bawa alat ini bawa itu kan nggak usah. Udah postingan di YouTube, HP colokin udah nonton gitu ya. Jadi orang pun pada happy semua kayak gitu. Terus ini, jadi kan seperti saya bilang tadi, Kang Hendra ini adalah salah satu sesepuh komunitas YouTuber di Brunei. Nah, komunitasnya itu sendiri tadi kan Kang Hendra benar. Starting 2014 apa semua. Nah, komunitasnya itu awalnya tuh gimana sih Kang terbentuknya, kalau boleh? Terbentuknya itu sekitar bulan Agustus tahun 2020 atau bulan Juli sudah wacana dari Pak Saiful. Yuk kita mendirikan, rupanya banyak sekali juga YouTuber Indonesia yang ada di Brunei. Nawaitu niatnya dulu adalah untuk memberikan suatu pencerahan ataupun pemberitahuan kepada mereka, adik-adik kita, bahwa kita di negara orang harus ada satu pakem, undang-undang ataupun tata titi suatu yang harus kita taati berbeda dengan di Indonesia. Karena untuk menjaga hal-hal yang di luar konteks atau takutnya kita istilahnya tersangkut oleh hal-hal yang melanggar undang-undang, lebih baik kita buat yuk satu komunitas yang tujuan utamanya ngasih tahu kayak gitu. Jadi komunitas ini berbeda dengan komunitas lain yang dimana komunitas YouTuber lain seperti Sub-for-Sub. Jadi saling dukung nih, itu enggak. Ataupun saling tonton dong video saya atau gimana, enggak. Ini enggak sama sekali. Kita tidak mewajibkan anggota kita untuk menonton ataupun untuk menjadi subscribe kita. Itu terpulang. Yang penting di organisasi di komunitas ini lebih kepada memberitahukan. Satu, ada event macam dulu ada event semisalnya Maudi Rasul di Brunei. Kan ada selalu festival Maudi Rasul seperti di Airport Mall. Kita ada selalu function di sana, ada penampilan, terus ada yang bagus. Kita kasih tahu di grup, di sana ada acara ini, atau hari Minggu yang membuat bandar ceria, ayo kita tungguin di sini, kita buat starter di hunting barang kayak gitu. Lebih kepada information serta pemberitahuan dan tempat-tempat yang bagus kalau untuk dibuatkan konten, atau kalau libur bareng, yuk kita sama-sama buat konten bareng, ataupun memberitahu kata kunci apa untuk YouTuber Indonesia yang ada di Brunei yang banyak ditonton atau view-nya. Semisal ada kata-kata yang kuat seperti kata kampung. Kalau kata kampung seperti kayak gini, rumah-rumah di perkampungan Brunei, atau kehidupan di perkampungan Brunei, atau jalan-jalan menuju ke perkampungan Brunei. Itu ternyata jumlah tontonannya yang paling tinggi saya lihat mau 1.500.000 viewer, yang kecilnya pun mau 100.000. Ternyata
orang Indonesia dan Malaysia begitu tertarik melihat kehidupan masyarakat Brunei yang ada di sekitar perkampungannya gitu, berbanding dengan cerita yang ada di bandar ataupun di kota-kota besarnya. Kayak gitu. Melihat kehidupan tradisionalnya kayak gitu, betul. Oke, berarti grupnya kan lebih ke edukasi. Yes, betul, edukasi. Informasi, edukasi. Nah, kalau untuk di Brunei sendiri secara spesifik, kalau boleh tahu, topik-topik apa sih yang menarik biasanya dibahas? Nah, begini. Jadi di grup itu saya sudah kasih tahu kalau ada YouTuber baru. Kita balik dulu dari awal ya. Kalau ada YouTuber baru selalu saya tanya, kamu mau apa nih? Vlogger, jalan-jalan, ataupun mau istilahnya membicarakan makanan dan sebagainya, pudlernya dan sebagainya itu. Jadi ditanya dulu kepada mereka, jangan sampai campur-campur, sebab nanti viewer kita akan bingung nih, ini channel mau dibawa kemana kalau isinya campur-campur melulu kayak gitu. Nanti kalau yang oh ya saya mah vlogger aja deh, mulai dari kegiatan keseharian dengan pekerjaannya. Saya bilang kalau menyangkut pekerjaan harus pertama-tama minta izin dulu kepada bos kita, majikan kita, boleh tidak untuk dibuatkan konten. Semisalnya sebab ada beberapa juga yang pekerja rumah tangga, asisten rumah tangga, kalau di sini kita panggil amah, boleh juga sama majikannya dibuat konten sehari-hari, macam kegiatan dia masak apa hari ini, kayak gitu. Terus amahnya itu atau asisten rumah tangga itu ternyata dia di siring rumah atau di pinggir rumahnya itu menanam cili. Hari ini saya menanam cili, itu disut sama dia. Jadi sampai cilinya dapat diputik atau diambil. Kegiatan keseharian. Saya bilang tekankan kalau memang itu menyangkut masalah keadaan rumah, hati-hati, harus diberitahukan dulu sebelum dipost. Ini boleh enggak sama sama kita punya majikan ataupun bos. Nah, kalau yang menyangkut yang menarik tadi seperti Kang Adoni bilang adalah menyangkut gaji. Banyak review-review gaji di Brunei. Misalnya berapa gaji tukang masak di Brunei atau berapa gaji pekerja asisten rumah tangga di Brunei. Itu paling banyak viewernya. Karena orang Indonesia mungkin ingin tahu juga bagaimana nih kerja di Brunei. Referensi. Nah, saya selalu tekankan kalau itu mau direview gaji kamu boleh. Tapi minta izin dulu sama company ataupun sama majikan. Boleh tidak? Masalahnya ini menyangkut hal-hal yang cukup pribadi. Kalau diperbolehkan, go. Kalau tidak, jangan. Cari konten yang istilahnya aman. Kayak gitu. Tapi gaji itu yang paling orang suka. Nah, balik lagi tadi kalau jalan-jalan. Saya bilang kalau jalan-jalan, semisalnya kalau kita pergi ke museum, kemana-mana, seperti museum alat-alat diraja, harus hati-hati. Kita harus memberitahukan. Boleh tidaknya kita merekod atau menggambar kawasan di dalamnya. Karena kalau tidak salah, memang tidak diperkenankan kita untuk mengambil gambar di dalam. Jadi harus bertanya baik kepada security maupun petugas yang ada di sana. Saya bilang selalu tekankan adalah meminta izin itu adalah yang harus diutamakan. Karena izinnya di Brunei itu senang. Kalau di Indonesia yang namanya izin harus ada duit. Kan? Oh yang pelicin nih. Oh boleh gak syuting di sini? Tapi boleh. Kalau di Brunei enggak. Yang penting kita minta izin. Kalau diperkenankan mereka dengan suka hati malah membantu. Macam itu. Semacam kita pergi ke Taman Peranginan. Selalu ada security di sana. Boleh tidak kami ambil gambar di sini? Boleh mas. Silakan. Nah ini yang ini bagus nih mas. Boleh ambil gambar sini nih. Masih tunjuk. Ya gambar-gambar atau spot-spot mana yang bagus untuk diambil gambarnya gitu. Rasanya memang dimanapun kalau kita istilahnya kulonuwun atau minta izin, selalu tuan rumah merasa senang hati ya. Kalau kita istilahnya memberitahukan tujuan dan maksud kita, mereka pun membantu sekali. Itu yang saya rasa di Brunei itu begitu mudah sekali warga tempatannya kalau kita meminta izin untuk pengambilan. Tapi kita pun harus tahu spot mana yang boleh, apapun yang tidak. Nah ini kan tadi kita ngomongin mengenai apa yang boleh dan segala macam. Boleh di-share nggak sih apa ada kejadian-kejadian yang nggak mengenakan selama ya di komunitas itu, selama di kayak jalan-jalan atau apa mengambil video di Brunei sebagai YouTubers gitu? Boleh. Salah satu contoh saja.
ini sebenarnya ini mereka itu membuat settingan, tetapi bagi di Brunei itu agak sensitif, jadi kami tidak diperkenankan, yaitu pura-pura hipnotis. Hipnotis ya, aduh sorry. Pokoknya hipnotis gitu biasa. Langsung dia lihat ini tisu dibakar, langsung dia ditanya pacarnya siapa lah kayak gitu. Kontennya menarik, lucu kan, atau istilahnya apa ya, lucu-lucuan lah. Memang isinya pun pertanyaan, kamu di Brunei punya pacar lagi enggak? Sebenarnya gitu. Hal yang lucu-lucu lah, menarik. Rupanya di sini tidak diperkenankan untuk menopis. Jadi macam tidak diperbolehkan. Begitu. Jadi ada teguran. Terus kalau kita masuk ke dalam lingkungan yang misalnya itu tempat-tempat pribadi, seperti walaupun itu hal yang biasa dikatakan kita umum di Indonesia, tapi di Brunei seperti ke sawah, kebun, atau ke tempat-tempat lain. Kalau pekarangan rumah memanglah tidak boleh ya kalau di Indonesia pun, tapi di sini sawah atau kebun bisa begini, alangkah bagusnya kita harus minta izin dulu kepada yang punya. Jangan sampai karena pernah terjadi keberatan, yaitunya disut kawasan-kawasannya. Jadi harus betul-betul itu yang kita tekankan. Ketiga mungkin tadi setelah itu ya, tapi kedua kawasan yang harus kita minta izin. Ketiga adalah yang pernah pengalaman saya adalah sesuatu yang prank yang kita buat. Kalau di Indonesia kan prank, kalau di Brunei kalau menurut saya lebih baik jangan. Satu, walau gimana pun kayaknya kalau kita prank memberikan, apalagi di tempat yang umum, takutnya terjadi apa ya, kurang etis kayak gitu. Lebih baik kata saya, bagus kalau mau di Brunei itu begitu banyak sekali konten yang menarik. Semisal saja kalau kita pergi ke Labi, di Labi sana banyak rumah panjang. Kita boleh berkunjung, kita boleh bermukun, boleh ngajat, kita tahu kan? Mukun sama ngajat apa nih? Oh ya, mukun itu ya berpantun. Kalau ngajat itu tarian menari. Yang penting menari. Lebih baik, itu lebih asik, dan kalau kita datang ke sana kita bisa mengenal lebih dalam lagi suku Dayak Iban di Brunei, atau suku-suku orang sini, orang Brunei bilang puak ya. Puak-puak di Brunei itu banyak sekali juga, sama dengan di Indonesia. Kita lebih mengenal itu lebih, dan itu viral sekali kalau kita kedepankan, itu lebih bagus. Misalnya kunjungan ke rumah panjang di Temburong. Kita jauh sekali tuh ke Temburong, ke Sembiling ke Batang Duri, di sana banyak rumah panjang, dan mereka itu sangat welcome sekali sama kedatangan kita. Kalau menurut saya itu kayak gitu saja, lebih asik memperkenalkan kebudayaan Brunei yang istilahnya sama dengan di Indonesia, banyak sekali kebudayaannya yang belum digali, belum orang Indonesia tahu. Jadi itu lebih asik ya, kata saya. Kalau di Brunei, jadi mendingan kalau nggak mau vlog yang sendiri mengenai kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan segala macam. Iya betul. Mendingan vlog yang kayak traveling gitu ya. Yes. Memperkenalkan betul. Terus cultural daripada yang main-main settingan. Iya, main-main settingan, hipnotis-hipnotisan. Kalau di Indonesia itu asik banget nih, pocong-pocongan. Di rumah sana ada pocong, mari kita datang malam. Itu memang tidak diperkenankan, karena akan terjadi ada mungkin hoax ya. Jadi takutnya nanti jadi hoax yang berkembang tidak bagus. Walaupun tujuan utamanya kita sebatas hiburan. Saya pikir itu memang kalah menarik sebenarnya kalau kita gali lebih dalam tentang kehidupan di sini. Salah satunya pasar. Pasar Ki Angge, pasar makanan di Gadung. Wih, asik banget kalau kita gunakan kamera yang lebih bagus, yang 4K. Itu pantulan gambarnya itu gila, cantik sekali benar. Atau kita naik perahu deh. Menyusuri kampung air, gila itu cantik sekali. Traveling itu lebih menarik di Brunei menurut saya. Edukasi itu hanya untuk di grup atau sampai nggak sih keluar ke teman-teman yang nggak berapa banyak anggota grup? Kalau yang saya pernah data, ini sebelum ada balik lagi kepada COVID ya, kita yang kedua banyak orang balik ya. Di Brunei sendiri untuk YouTuber orang Indonesia itu yang hanya membuat konten ataupun betul-betul jadi YouTuber itu lebih dari 500 ke 1000 orang.
Banyak sekali. Anggota saya itu ada 150. Tetapi banyak yang keluar atau membuat grup sendiri. Karena di grup saya itu sudah diberitahukan bahwa kalau kamu berharap dari grup ini mendapatkan subscriber, tontonan, memang kamu nggak dapat. Di sini hanya memberikan edukasi, memberikan pemberitahuan informasi hal-hal yang menyangkut dengan undang-undang yang di negara Brunei Darussalam, bagaimana kita harus membuat konten, berlaku menjadi seorang yang menyampaikan penyampai yang betul. Karena harus jauh sekali kita membicarakan sesuatu yang memang tidak ada kaitannya. Itu kata saya lebih baik jangan. Kita bicarakan yang hal-hal yang menarik karena banyak sekali konten yang menarik. Nah, dari 150 itu yang aktif di grup itu mungkin setengahnya. Yang lain hanya jaga membaca saja kayak gitu. Dan saya suka itu dari sekian 150 itu terdiri dari pekerjaannya yang lain-lain. Mulai dari ada yang supir pribadi, amah, pekerja restoran, pelayan, tukang masak, terus petani, peladang, terus ada lagi yang memang mereka mempunyai masa yang luang, pemasang internet juga ada, terus mereka yang kerja di laut juga ada, nelayan, semuanya komplit kayak gitu. Jadi selalu kami titik beratkan kalau macam supir pribadi kayak gitu ya. Selalu membuat konten, memberitahukan apa nih yang menarik. Saya bilang coba kamu membuat istilahnya bedah kamar sendiri nih. Jadi seorang rumah pribadi atau mobil apa saja yang ada, tapi minta please seizin dari bos kita, majikan kita, boleh tidak direview. Sebab kayak begini. Untuk jenis mobil Alphard saja di Indonesia kan untuk orang-orang tertentu kan wah mobil mewah nih. Nah gimana nih kalau buat konten Alphard saja, guys ini Alphard yang ada di Brunei Darussalam. Tapi izin dulu kalau boleh go ahead. Jadi apa fitur-fiturnya dari mobil-mobil ini, kelebihannya? Yang pengalaman saya pribadi, kalau saya lagi bekerja hantar catering, ketika menemukan motor ataupun mobil yang bagus, selalu minta izin sama tuan rumah, mereka malah senang. Ayo mas, review saja. Ini lu mas, ada dibuka semuanya lah macam itu. Jadi mereka pun exciting. Boleh gak masukkan YouTube? Boleh. Ini kereta boleh bang. Kasih dilihat macam itu jenis-jenis keretanya. Itu menarik sekali. Banyak orang suka. Bagus. Jadi ya itu jadi masukan juga buat teman-teman yang baru mau mulai. Teman-teman di Brunei, jadi itulah tadi ada beberapa poin, nanti kita ulang lagi di belakang. Kita tanya Mas Hendra, kalau misalnya ada 5 topik untuk pemula di Brunei, kira-kira apa aja tuh? Yang menarik ya? Yang menarik, bisa ya insya Allah bisa viral. Viral benar. Ya bisa menghasilkan. Kalau masuk di grup, lalu selalu saya beritahukan, ini dulu yang itu kan. Semisal ada orang Sunda, saya bilang coba kamu buat konten dengan judul Brunei Rasa Sunda, yaitu isinya tentang mereka-mereka yang bekerja di Brunei Darussalam, tetapi mempunyai hal keunikan di bidang pekerjaannya berasal dari orang Sunda. Ataupun mereka yang punya kelebihan, semisal nanti mereka bisa menyanyi, mereka bisa menari dan sebagainya, tetapi mereka sebagai pekerja migran di Brunei gitu. Sebab kalau nggak salah yang saya ketahui saja banyak komunitas di sini. Salah satu bukan aja komunitas yang satu suku, tapi ada komunitas yang satu hobi. Semisalnya mereka menyukai jaipongan, mereka membuat komunitas. Mereka menyukai di bidang alat-alat musik, mereka membuat komunitas kayak gitu. Itu saja diarahkan satu poin yang menarik, yang lain daripada yang lain. Sebab kalau yang tadi Kang Adoni bilang coba sebutkan 5 yang paling menarik, kalau menurut saya yang paling menarik itu yang secara garis besarnya seperti yang tadi, jalan-jalan ya, traveling ya, 2 makanan-makanan di Brunei. Jangan salah kalau kita kasih tahu gini, 3 bakso terenak di Brunei atau makanan nasi katok. Untuk nasi katok saja, saya pernah dengan Bu Ida dari Cacatan Idea Channel membuat 5 konten tentang nasi katok. Nasi katok saja. 1,
review nasi katok itu sendiri sebagai makanan tradisional Brunei dan sangat digemari. Kedua, kita buat konten 3 nasi katok terenak pilihan catatan Idea. Gitu. Ketiga, apa bedanya nasi katok 3 rasa dengan nasi katok 2 rasa. Jadi kita bedah nih sambalnya, rupanya yang 3 rasa ini sambalnya begini. Terus yang terakhir adalah ayo kita cari nasi katok terjauh yang pernah kita dapat. Jadi kita cari nasi katok yang jauh banget dari kawasan rumah kita. Akhirnya kita nemunya di KB, di KB dan di jauh sekali. Rupanya ada juga dan penjualnya pun ngasih tahu, oh ini nasi katok. Dan dia bilang, walaupun ini sampai di ujung Brunei, orang ada tetap jual nasi katok. Kita rasa nasi katoknya sama enggak yang ada dijual di bandara. Kayak gitu. Rupanya sama, tetap enak kayak gitu. Kita buat konten yang macam-macam, dari nasi katok saja sudah dapat 5 konten. Kayak gitu. Untuk makanan saja, makanan tradisional. Dari nasi katok. Belum makanan-makanan tradisional Brunei lainnya yang dipengaruhi oleh masakan dari Malaysia, sebenarnya kayak gitu. Ambuyat. Oh, ini makanan tradisional Brunei ya. Kang Adoni pernah buat belum itu konten ambuyat? Pernah ya? Belum ya. Kita ada review makanan juga, cuman belum sampai segitu jauh. Yang itu belum Ambuyat belum. Insya Allah nanti ada. Iya, ambuyat harus coba. Ambuyat asik tuh. Iya, ambuyat itu kalau cicahnya Indonesia, itu. Ya, kalau Indonesia itu papeda. Papeda ya? Papeda dari Maluku. Jadi ya lem. Cuman kalau di Brunei itu dia makannya pakai tempoyak. Yes. Ya, jadi perkawinan antara Maluku sama Palembang. Iya, benar. Tempoyak sama Palembang. Gitu. Nah, itu dijadiin cacahnya. Sedap banget. Gitu. Nah, ya kalau kan ada beberapa, tuh boleh nggak nih ya, yang kayak kehidupan, kan ada beberapa yang juga menceritakan kayak kehidupan sultan apa segala macam. Kalau saya nggak boleh. Saya bilang jangan. Lebih baik kita membicarakan hal yang umum, yang spesial tentang keluarga, apalagi keluarga diraja. Saya pikir jangan. Nah, itu yang kita harus salah satunya kita, karena menurut saya hal ini takutnya nanti kita ada tersalah ucap walaupun tersalah kata. Lebih baik untuk menjaga itu, kita lebih baik menampilkan sesuatu yang menarik, umum, serta banyak orang viewernya di Brunei. Itu menurut saya. Satu lagi yang menurut saya yang perlu digarisbawahi, di Brunei itu banyak sekali sungai yang masih mengekalkan keasliannya, sehingga banyak makhluk hidup seperti buaya banyak tuh. Di sana itu kalau kita tungguin, kita dapat konten. Saya dapat, yaitu kalau Kang Adoni bisa lihat di konten saya, yaitu lihat buaya itu dekat sekali, seperti dari sini mungkin dalam 2-3 meter. Dan yang saya kagum sekali, masyarakat di sana itu menganggap bahwa buaya itu bagian dari komunitas mereka. Jadi welcome. Jadi saya bilang, ketika mereka manggil ikan kan, saya bilang ada buaya, enggak apa-apa. Itu security dicakap. Di mana? Di Telisai. Oh, Telisai. Iya, di Telisai, Sungai Telisai. Saya bilang ada buaya, sama mereka yang mengambil ikan. Dia bilang enggak apa. Mereka itu security, jaga di sini. Kita baik-baik saja sama mereka, mereka pun pasti baik sama kita. Begitu mengekalkan gitu ya. Dalam hal menjaga kelestarian alamnya itu yang saya suka. Juga kawan-kawan saya yang mempunyai kamera yang lebih bagus, mereka melihat kehidupan burung di Brunei. Saya tidak tahu namanya kalau di Indonesia egrang kah yang ininya ada gitu. Itu kalau bukan di pedalaman, di hutan-hutan sekitar daerah itu kita bisa lihat, dan senang sekali mereka menghampiri kayak gitu. Kita bisa mengambil gambarnya dengan gunakan kamera yang long shoot itu ya. Boleh dapat, wah itu viewernya memang banyak orang suka. Mereka tuh kagum gitu. Kok ada ya di dekat jalan kayak gitu. Itu maksudnya saking anehnya gitu melihat kehidupan hutan dekat jalan, orang berlalu lalang, tetapi makhluk hidup lainnya seperti burung yang di Indonesia dilindungi, di Brunei itu malah
jadi makhluk yang biasa kayak gitu. Betul. Ya, mau lihat monyet nggak perlu jauh-jauh. Jauh-jauh. Depan rumah juga ada. Depan rumah. Dan bukan monyet biasa, tapi monyet yang berhidung apa namanya? Pucat apa namanya? Pekatan ya? Pekatan. Yang ada namanya, yang ada selalu boneka atau anak patung orang sini bilang itu. Boneka Dufan. Boneka Dufan kalau di Indonesia. Habitatnya emang di Kalimantan, jadi banyak di sini juga. Di sini juga. Sama burung dulu sempat jadi ini juga kan, jadi maskot. Kasuari apa bukan? Bukan kasuari, Enggano ya. Enggano ya betul. Yang ininya di sini ya. Yang ada logo paruh. Di Kalimantan juga. Yes. Banyak di sini emang. Nggak perlu kemana-mana. Dan di Brunei kayaknya nggak punya kebun binatang khusus ya. Jadi semua lepas gitu. Lepas aja. Karena banyak di sini terjaga kelestariannya maupun kehidupannya. Itu yang membuat kita suatu pelajaran buat kita sendiri sebagai orang Indonesia, sebagai pendatang, begitu karena begitu masyarakat Brunei menghormati, menghargai dan menganggap sebagian daripada makhluk hidup yang lainnya itu bagian dari kehidupan kita keseharian. Jadi nggak ada yang pemburuan deh. Ada satu konten yang dengan judul jalan-jalan ke kampung Brunei. Itu yang nonton 1 juta lebih. Orang Indonesia itu membawa mobilnya perlahan-perlahan saja gitu. Tiba-tiba ada ular melintas, ada biawak gitu. Pas banget ya. Momennya dapat terus. Sehingga itu mereka aneh ya, jalannya jalan kayak jalan tol, tapi banyak makhluk hidupnya dan kayaknya santai-santai saja tuh makhluk hidup, nggak terkejar-kejar kayak gitu. Dan respeknya pengendara itu, jadi mereka biarkan melintas, lalu kita jalan kayak gitu. Karena memang kalau untuk daerah pedalaman tidak traffic, jadi kalau kita berhenti pun tidak akan mengganggu lalu lintas kendaraan di belakang kita gitu, karena memang 1-2 keretanya, jadi atau mobilnya. Jadi kalau kita stop dulu, biarkan dia melintas. Nah itu kita bisa lihat ular yang besar. Saya bilang ini Kang Adoni mesti coba ke Tasik Merimbun yang pernah ya di perjalanannya pernah ke sana. Itu ke Kuala, saya lupa lagi nama tempatnya. Kalau ke sebelah sananya itu lebih lagi ekstrim perjalanannya, atau ke Temburong. Banyak sekali gitu saya lihat kehidupan hutannya itu terjaga. The best itu. Itulah makanya nggak perlu buat settingan, nggak perlu buat yang macam-macam untuk mendapat viewer, mendapat subscriber untuk akhirnya nanti monetize. Nggak perlu neko-neko. Nggak pernah neko-neko. Sumber daya konten itu di Brunei banyak digali. Kita mau eksplornya malas apa seberapa dalam lo mau eksplor aja gitu. Nah, terakhir nih Kang, kalau misalnya ada teman-teman di Brunei, saya juga nggak tahu, ternyata di Brunei banyak juga YouTuber. Iya betul, banyak sekali. Orang lumayan loh. Nah, kalau ada teman-teman yang baru mau mulai ini, mau start, apa sih hal-hal yang diperluin di Brunei, bagaimana minta izinnya, perlu share kalau udah jadi dimonetize, AdSense-nya perlu di-share ke majikan atau enggak kan? Iya betul, ya betul. Gimana sih mau startnya dulu deh? Startnya dulu deh. Teman-teman yang ya apa sih yang minimal yang kita bisa punya? Iya. Pertama-tama selalu saya tekankan adalah minta izin dulu ke majikan kita, bos kita. Boleh nggak kalau dengan tidak mengganggu pekerjaan saya membuat konten untuk YouTube. Kalau diperbolehkan, langsung step keduanya kita beritahukan apa yang boleh, apa yang tidak. Saya nawa itu niatnya mau buat YouTube tentang ini. Kalau majikan bilang boleh saja ambil itu, boleh, yang penting tidak begini. Itu lebih baik didiskusikan. Nah, ketiga, masalah kamera. Biasanya mereka selalu bertanya, kamera gimana nih? Ngeditnya pakai apa nih? Saya bilang, alhamdulillah kita hidup di era smartphone. Bukan HP tertentu, bahkan hampir semua HP kita ada kamera yang dikompliti dengan hasil yang sungguh sangat memukau. Itu sama dengan dulu kamera DSLR atau kamera yang zaman dulu ya. Jadi jangan takut dengan kamera-kamera dengan harga mungkin 100-200 ringgit pun kita sudah mendapatkan mutu gambar yang bagus dari kamera.
kameranya. Kedua untuk masalah pengeditannya, karena mereka tuh selalu bilang, saya ingin yang lucu-lucu, ngeditnya gimana nih, yang ini. Saya bilang itu mudah sekali, lihat tutorialnya di YouTube, belajar dulu dari sana. Dan untuk fitur atau istilahnya fiturnya yang untuk para cara pengeditannya ada yang gratis di HP kita, tinggal download saja. Nah yang keempat, biasanya saya kasih tahu, tapi hal yang paling menarik mereka bertanya, oke kalau begitu saya mau buat konten nih, cerita apa? Nah saya tanya balik, kamu sukanya apa dulu? Saya bilang harus membuat konten yang paling sesuai dengan kita, yang sesuai dengan hobi kita. Kalau kamu misalnya memang suka mekanik, yuk kita bidang mekanik saja. Sebab untuk mekanik saja ada hal yang unik di Brunei ini. Di Brunei itu tidak seperti di Indonesia. Ada istilahnya penyembelihan mobil, mobil ini pasang ke sini, ini ke sini, dimodif ini. Di Brunei tidak, kan? Betul-betul mobil itu sesuai dengan koridornya. Ini A, B, C, D-nya jelas kayak gitu. Itu bisa dibuatin konten. Sehingga ketika konten itu kayak gini nih, mengganti ini misalnya satu produk mobil gitu, yang komen tuh pakai gini, wah kalau di Indonesia ini nggak usah ditukar nih, nggak diganti nih, bisa diakalin nih, gila ya di Brunei semuanya hebat kayak gitu. Dari itu saja, dari komponen satu mobil aja, kayak ganti ini untuk kereta ini, dia bilang wah sayang nih, gitu. Ataupun kita mau mengganti dengan barang second, yuk kita cari di kawasan yang di Brunei yang jual. Oh itu pun menarik juga. Oh rupanya di Brunei ada juga ya barang cari second untuk kereta kita, komponennya bukan yang ori saja. Ya ada. Nah, itu bisa dibuatin konten yang menarik gitu. Jadi untuk masalah mobil, untuk masalah makanan saja. Rupanya ada produk dari Indonesia, mungkin tahun 90-an ya, tahun 90 ke sini, begitu sudah menjadi sebati dengan masyarakat di Brunei, bahkan hampir semua restoran menampilkan dua menu yang tidak pernah absen. Bakso dan ayam penyet. Selalu tiap restoran di Brunei itu ada dua ini. Nah, kita boleh juga buat konten bakso mana yang terenak, bakso mana ayam penyet yang terenak. Barometernya apa nih? Sambalnya atau ayamnya? Selalu kan kita buat kayak gitu. Yang tadi sudah komponen mobil sudah, untuk makanan sudah. Nah kalau jalan-jalan juga, jalan-jalan kan biasanya terbentur oleh kendaraan. Karena untuk YouTuber Indonesia atau warga negara Indonesia di sana mungkin agak di Brunei itu berbeda dengan di Indonesia, di mana kendaraan kita bisa naik angkot, ojek. Kalau di sini kan nggak ada, cuma bus saja. Jadi kalau tujuan kita ke bandar, mungkin kita bisa mengambil di bandar saja gitu. Nah kita akalin dengan apa? Kita buat kontennya itu tanya dulu di bandar nih, habisin deh di bandar. Jadi kalau kita dikasih seminggu sekali atau 2 minggu sekali sama majikan sama bos kita, manfaatin dari A sampai Z yang di bandar misalnya. Jadi pas dikasih selanjutnya dikiulap tempat lain, tapi A sampai Z-nya deh gitu. Saya misalnya kayak gini, di Gadong saya membedah atau review toko souvenir. Wah mereka tuh sadik sekali, dia bilang wah souvenir di Brunei juga banyak ya, cantik-cantik lagi. Jadi kita bawa, saya minta izin dulu boleh nggak mengambil gambar? Boleh mas, boleh. Saya bilang ini guys, ciri khas misalnya tuh tempelan untuk kulkas, magnet untuk kulkas kan banyak tuh, kunci lagi. Jadi saya bilang bagi yang mau pulang ataupun ingin oleh-oleh dari Brunei yang cukup murah tapi bagus, nanti boleh request kepada saudara ataupun teman yang ada di Brunei. Nih barang-barangnya seperti gini, saya liatin ya. Jadi di tempat-tempat souvenir itu diliatin kan, mulai dari kaos seperti begini, I love you Brunei, ataupun yang dengan harga yang cukup berpatutan atau cukup terjangkau juga banyak. Itu untuk Gadong saja. Atau yang lain-lainnya. Saya pernah buat satu konten di Gadong, masih di Gadong. Ada air mineral yang besar, balon, terbuat dari balon. Saya buatkan kontennya. Rupanya dari jauh itu tidak kelihatan talinya. Nah, karena pengambilan kita dari jauh kan akan terhalang oleh cahaya gitu. Kita kasih judul yang bombastis. Banyak yang klik juga karena salah satu viewer mengklik video kita kalau kita kasih thumbnail yang cukup menarik, judul-judul yang sedikit gitu. Misalnya tuh gila atau wah viral di Brunei ada
air mineral segede mobil gitu. Tapi sudah diklik mereka, yalah di Indonesia juga banyak kali. Tapi kan mereka kan, tapi kan mereka tuh itunya. Jadi kita buat yang menarik-menarik kayak gitu. Jadi kita shoot kayak gitu semuanya. Hal yang menarik, yang kegiatan keseharian kemasyarakatan, saya pikir itu yang paling best. Yeah, so that's the tip from the apa namanya ya? YouTuber Indonesia di Brunei. YouTuber Indonesia di Brunei. Itu the best tips lah. Oke, jadi ya terakhir lagi deh. Oh iya, saya tambahin dulu kepada mereka yang mau gabung. Nah, kami iya, betul. Komunitasnya sementara masih ada di WhatsApp. Kami tidak meresmikan walaupun dari pihak kedutaan meminta. Hal ini karena kenapa saya tidak meresmikannya? Karena kita harus membentuk kepanitiaan seperti ketua komunitas yang resmi. Ini terbentur kepada kegiatan mereka yang cukup padat, sehingga saya pikir Bapak Duta minta maaf karena mereka juga seorang YouTuber untuk YouTube ini memang agak sedikit repot nih menyesuaikan jadwal mereka. Karena apa? Dikasih off pun mereka nggak bisa ketemu. Sebab ketika off itulah kesempatan mereka mencari konten gitu. Jadi nggak bakal, kalau dulu kan kita wah off ketemu yuk, ngobrol yuk kayak gitu, sharing yuk kayak gitu. Ini enggak. Jadi minta maaf nggak bakalan bisa sebenarnya kalau dibentuk kepada kepanitiaan seperti komunitas yang lainnya. Kontaknya nanti kita kasih ya. Nanti boleh semua ya. Jadi kalau misalnya mau ya orang-orang teman-teman orang-orang Indonesia di Brunei ataupun orang Brunei juga yang mau start YouTube, boleh langsung kontak Kang Hendra atau teman-teman di komunitas. Nanti kita akan tampilin di bawah sini juga. Silakan langsung kontak, nanti akan dikasih how to-nya, tapi bukan dikasih subscriber ya. Iya. Jadi kalau istilahnya tuh dikasih pancingnya, tapi bukan dikasih ikannya. Bukan. Coba kita kasih tahu yang menariknya. Bagaimana caranya membuat itu menarik juga akan diajarin, nggak diajarin, di share. Oh ini loh pengalamannya. Pengalamannya dan kolaborasinya juga. Iya betul. Sama komunitas. Oke, itu aja. Terima kasih Kang Hendra sama-sama. udah datang jauh-jauh. Kang Ardoni ini by the way jauh loh. Iya benar. Tempatnya di Tutong. Tutong ya Kang, hitungannya ya? Hitungannya Tutong. Tutong. Tapi terus sebetulnya Tutong lewat lagi ya? Enggak, agak ke sini saya sebenarnya. Oh, sebelah sini ya? Sekarang alhamdulillah saya sudah pindah. Dulu masih di kawasan Tutong. Lamunin Tutong, ke sini. Ke daerah Limau Manis sekarang. Limau Manis ya, tapi dekat masih daerah situ juga sebetulnya. Belakang Batang Mitus. Iya, Batang Mitus. Silakan eksplor Batang Mitus juga ada tempat-tempat menarik juga tuh di situ. Betul. Ada, kalau nggak salah saya ada sungai itu Batang Mitus ya. Ya betul. Dan sungai itu ada. Batang Mitus. It's a good area kalau buat mau cari konten. Oh iya, saya tambahin dulu. Di Brunei itu ada istilah selalu pesta buah-buahan. Pesta buah-buahan tempatan. Di mana salah satu anugerah yang diberikan sama Allah kepada negeri Brunei itu adalah ada beberapa bulan yang khusus mereka tuh buahnya lain dengan di Indonesia. Dimana kalau di Indonesia itu kadang-kadang curah hujan mungkin mempengaruhi ya. Jadi untuk panennya nggak seperti serentak di Brunei. Itu sekitar kalau bulan Mei, Jun atau Juli, Agustus kayak gitu kita mulai durian. Bermacam-macam buah juga. Dan di bulan Mei tanggal 31 hari Gawai. Oke. Kenapa saya ketawa? Aduh, saya punya pengalaman yang cukup unik dengan Gawai. Dengan Gawai di masa-masa dulu. Zaman jahiliyah. Jadi Gawai itu adalah hari raya ya, hari rayanya suku Dayak. Dan di sanalah biasanya mudiknya suku Dayak itu di hari Gawai itu. Dan mereka berkumpul di rumah panjang. Banyak kegiatan kesenian, banyak kegiatan yang berkumpulan, dan biasanya kalau berkumpul itu ya adalah minuman tradisional yang selalu dihidangkan. Dan ya itu salah satu kehormatan kalau misalnya kita datang ke setiap pintu, bukan ke rumahnya ya, rupanya ke setiap pintu itu kehormatan kalau kita menerima hidangannya tersebut gitu. Yes, betul. Nah, terserah Anda gimana sih mau menerimanya, tapi bisa boleh juga menolaknya kalau mereka tahu kita Muslim dan kita
tidak minum. Itu boleh menolaknya. Biasanya diganti dengan minuman soft drink. Iya, soft drink atau air putih iya. gitu. Tapi beberapa temen juga ada yang karena memang boleh buat mereka gitu. Jadi itu dan biasanya nggak habis tuh satu pintu, satu rumah. Biasanya kebayang. Baru pintu keberapa udah selesai urusannya gitu. Udah nggak inget lagi. Wassalam. Itu menarik juga tuh. Itu menarik. Ya, untuk Kang Rudi tambah sedikit ya. Kita berdoa mudah-mudahan pada COVID segera berlalu di Brunei karena apa saya katakan begitu karena yang saya ketahui begitu banyak event sebenarnya menjelang sebentar lagi Gongsi Pak Chai. Ya. Sebenarnya kita boleh liput kegiatan-kegiatan Gongsi Pak Chai, biasanya kegiatan masyarakat Cina di Brunei Darussalam, hal yang unik karena kita boleh datang, apalagi kayak seperti Kang Doni punya sahabat juga orang Cina, bagaimana kehidupannya ataupun cara penyambutannya mungkin berbeda dengan di Indonesia. Kedua, sebentar lagi nanti bulan puasa. Karena di Brunei kalau sudah masuk bulan puasa serta hari raya, gila itu semuanya kita banyak sekali mulai dari makanan nih, terutama hunting makanan tiap hari bisa dibuatin konten. Ya, hari rayanya juga. Ramadan ya. Yes. Mudah-mudahan Ramadannya ada. Ya benar, itulah mudah-mudahan. Kalau pandemi sudah berlalu mungkin akan kembali normal, maka ada lagi. Dan uniknya di sini hari raya di Brunei Darussalam disambut selama 1 bulan. Kalau di Indonesia 2 hari, sehari udah selesai. Ini dalam sebulan kita bisa buat konten nih, terus-terusan sampai 30 Syawal itu full hari raya. Full hari raya. Nah, kita membuat betul-betul full color. Kita buat suasana bagaimana penyambutan masyarakat secara pribadi. Karena saya pernah diundang, Mas datang ke tempat kami untuk penyambutan hari raya. Jadi saya bilang boleh shoot makanannya, boleh. Mulai dari lemang gitu, makanan-makanan unik yang hampir sama dengan Indonesia, cuma penyebutannya yang lain juga dihidangkan kayak gitu. Itu. So Brunei boleh kecil negaranya, Brunei boleh sedikit penduduknya, tapi secara konten untuk kita YouTube tergantung bagaimana kita mau menyikapinya, tergantung bagaimana kita mau mengeksplor. Banyak hal yang bisa kita kemukakan mengenai Brunei. Sebagai YouTuber, secara nggak langsung kita juga mewakili negara kita, Indonesia, karena kita orang Indonesia. Bagaimana kita bersikap dan juga kita mewakili Brunei, negara kita tepati, bagaimana kita merepresent kehidupan kita di Brunei. Jadi itulah keuntungannya. Dan alhamdulillah Kedutaan Besar Republik Indonesia yang sekarang ini juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan pendokumentasian, baik itu video maupun gambar-gambar. Pak Duta Besarnya sendiri juga punya channel sendiri. Kedutaan Besarnya juga punya channel sendiri. Dan itu menjadi satu diplomasi yang baik untuk orang-orang Indonesia. Itu aja. Kita silahkan di subscribe channelnya Kang Hendra. Nanti kita akan share juga di bawah sini. Silahkan di subscribe channel teman-teman YouTuber Indonesia lainnya, dan juga silahkan bergabung ke komunitas YouTuber Indonesia di Brunei. Ada namanya nggak sih, Kang? Ada. Apa tuh? Nama komunitasnya? Komunitasnya YouTuber Indonesia di Brunei, itu saja. Enggak. Itu berarti benar kan? Itu Enggak ada singkatan, langsung saja. Jadi lebih asik. Baik, terima kasih Kang Hendra. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.